Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMP SMK Wirabuana. Saya Ibu Novi Suwandani MPD. Di SMK Wirabuana 1 saya mengajar mata pelajaran Public Speaking, dan hari ini kita akan membahas materi tentang personal branding. Ya, sebelum membahas lebih jauh lagi tentang materi personal branding ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih personal branding itu? Ya, what is personal brand? Jadi menurut Lars, Livan and Sunny di tahun 2005, personal branding itu adalah suatu proses pembentukan persepsi orang lain atau persepsi masyarakat terhadap diri seseorang atau diri kita nih ya. Jadi itu bisa dipandang sebagai merek atau brand oleh target market. Dengan kata lain, personal branding itu pendapat masyarakat tentang kita. Jadi terserah kita nih, kita mau dikenal masyarakat sebagai orang yang cool, atau ceria, cheerful, atau ramah, atau smart, ya tergantung kitanya aja mau dikenal sebagai orang yang seperti apa. Ya, berikutnya kan kita sering banget dengar bahwa personal branding itu sangat penting. Kenapa sih personal branding itu sangat penting? Jadi saya akan menginformasikan untuk kalian semua 4 hal atau 4 poin atau 4 alasan kenapa personal branding ini sangat penting. Yang pertama adalah tentu saja menjadi pembeda. Ya, kalau kita terlihat beda atau unik, maka orang lain akan lebih mudah mengenal kita, lebih mudah mengingat kita. Jadi kita tuh terbayang-bayang ya di benaknya orang lain. Beda dengan orang yang standar-standar aja, yang sama dengan orang-orang lain pada umumnya. Lalu yang kedua yaitu membangun koneksi atau link. Ya, terutama buat kalian nih yang sedang duduk di kelas 12 SMA atau SMK, butuh banget yang namanya koneksi atau link. Supaya apa? Bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dan lebih mudah lagi. Bukan dengan ordal ya atau orang dalam, tapi dengan banyaknya koneksi atau link tadi bisa menambah informasi, peluang-peluang pekerjaan sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan passion kalian. Lalu yang ketiga yaitu membuka peluang baru ya. Tadi sudah menambah link dan koneksi, tentu saja akan tercipta tuh banyak sekali peluang-peluang baru jika public speaking kamu bagus, apalagi kamu mempunyai personal branding ya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, tentu saja meningkatkan percaya diri. Kalau kamu sudah memiliki personal branding yang baik, maka kamu akan paham sekali tentang self awareness, self worth, self-esteem, self-love, self-value, sehingga kamu akan lebih percaya diri, dan itu tentu saja akan meningkatkan lagi peluang kamu di masa depan. Oke, selanjutnya tentu saja butuh caranya bagaimana membangun personal branding. Ya, saya akan informasikan 4 steps to build your personal brand. Yang pertama tentu saja tentukan dulu tujuannya atau goals kalian. Mau apa nih? Untuk apa personal brandingnya? Misalnya tadi mau untuk melamar pekerjaan, kalian bisa sesuaikan yang kalian tonjolkan di bidang apa. Misalnya ya, kamu mau melamar sebagai bagian administrasi, berarti kamu personal brand kamu itu kamu bahas bahwa kamu bisa mengetik cepat dan tepat, kamu punya public speaking yang baik, kamu menguasai Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint dan sebagainya. Jadi bisa disesuaikan, bukan pembohongan. Lalu yang kedua adalah riset. Jika kamu mau jadi seorang motivator, contohnya kamu bisa riset tuh tentang Mary Riana. Bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi seorang motivator yang hebat seperti sekarang ini. Dulu apa yang dia lakukan, prosesnya bagaimana. Lalu contoh yang kedua, misalnya kamu mau sukses di bidang pendidikan, ya kita bisa riset tentang Ki Hajar Dewantara misalnya, tokoh pendidikan Indonesia yang sangat luar biasa itu. Ya tergantung, kalian boleh riset siapapun atau apapun ya, sesuai dengan yang kalian inginkan nanti ke depannya. Lalu yang ketiga yaitu tentukan yang ingin kalian tonjolkan ya. Tadi kamu mau dikenal sebagai orang yang cool, yang smart, yang cheerful, atau yang murung, yang banyak mengeluh. Kan pasti ya, coba kalian sedikit flashback aja, kalau di kelas biasanya ada julukan-julukan kan buat teman-teman kalian. Bahkan kalian sendiri mungkin dapat julukan. Misalnya si A, dia itu paling
si A si paling on time misalnya karena datangnya paling pagi kalau ke sekolah, atau si B yang biasa selalu dapat ranking 1, si B si paling pintar gitu kan, atau si C yang segitu coolnya gitu kan, yang paling keren misalnya. Ya itu adalah bagian dari brand yang dibuat oleh masyarakat atau orang-orang sekitar terhadap diri kamu. Nah, tergantung kamu mau dikenal sebagai yang mana gitu kan. Mau yang tadi itu yang paling pintar, yang paling pendiam, atau yang paling telat. Ya, tergantung diri kalian. Kalian mau membranding diri kalian atau di-brand oleh masyarakat sekitar kalian seperti apa? Itu yang kalian tonjolkan gitu. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah jujur. Ini yang paling penting ya. Pada akhirnya personal branding itu tidak lagi tentang bagaimana kamu mengatakan semua tentang diri kamu, tapi menjadi penilaian atau persepsi masyarakat tentang kamu, sehingga tidak lagi bisa pencitraan, tidak bisa pembohongan publik. Personal branding itu harus jujur karena itu tentang diri kamu. Jadi pesan ibu, just be you. Selanjutnya, apa sih keuntungannya kita punya personal branding ini? Ya, ibu akan bagi lagi menjadi 4 hal atau 4 keuntungan memiliki personal branding yang baik. Yang pertama tentu saja self awareness. Apa sih self awareness? Self awareness ini kita bisa lebih mengenal diri kita, sehingga kita bisa lebih memahami diri kita, sehingga tentunya kita bisa menyesuaikan diri. Di tempat A kita harus begini, misalnya di sekolah kita harus seperti ini, di rumah kita harus seperti itu, atau di organisasi, di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya kita harus bagaimana. Itu kita harus paham dulu tuh tentang self awareness, dan dengan personal branding yang baik kita bisa menguasai self awareness itu tadi. Lalu yang kedua adalah self esteem. Nah, self esteem ini apa? Self esteem ini adalah kita bisa mengetahui seperti apa orang lain menghargai kita, seperti apa orang lain memberikan kita value atau membranding diri kita tadi. Apakah kita memang sudah berada di tempat yang tepat? Kalau iya, berarti orang itu sudah menghargai kita. Jika kita merasa, ya tadi self esteemnya kan kita sudah memahami, di situ kita jadi tahu, wah di sekeliling ini saya nggak dihargai nih, berarti kamu belum ada di tempat yang tepat, belum ada di lingkungan yang tepat. Pindah circle aja, karena kita akan dihargai di tempat dan oleh orang-orang yang tepat. Lalu yang ketiga adalah self-worth. Self-worth ini adalah kita bisa belajar mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, sehingga kita tuh sadar, menyadari bahwa diri kita ini sangat berharga dan sangat-sangat layak untuk dicintai oleh banyak orang. Ya tadi ya kita ulang sedikit, kalau kita belum dicintai dan belum dihargai, pindah circle, karena itu bukan tempat yang tepat buat kita. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah self value. Dengan tadi memiliki self awareness, self esteem, self worth, tentu saja kita memiliki self value yang lebih dibandingkan orang lain. Ya, karena kita sudah menguasai ketiga hal tersebut, sehingga value kita lebih. Kalau value kita lebih di sekolah, kalian akan menjadi siswa yang berprestasi. Nanti di sebuah pekerjaan, kalian akan memiliki karir yang bagus. Jadi peluangnya banyak, mendapatkan promosi-promosi jabatan. Begitu pula di kehidupan sosial masyarakat, kalian akan dikenal sebagai orang yang sangat baik, orang yang bernilai. Ya, pada ujungnya nanti pada saat kita mati itu kita mau dikenal sebagai apa? Biasanya itu ujungnya. Ya, pada saat masih hidup mungkin orang tidak terlalu aware, tidak terlalu peduli si A seperti apa. Tapi pada saat meninggal biasanya orang akan berbicara banyak tuh tentang kita. Ya, seperti pepatahnya, gajah meninggalkan gading gitu ya, nah manusia itu meninggalkan nama baik. Jadi yang kita tinggalkan di sini adalah personal brand kita. Oke, selanjutnya ini adalah 6 hal yang harus ada dalam personal branding ya. Tergantung nih kalian mau misalnya untuk tugas di sekolah kepada guru atau tugas kuliah ya, untuk dosen-dosennya, atau juga di pekerjaan ya. Tadi pertama kali kita membuat personal brand atau membangun, membuild itu ya, itu kita bisa dengan kalimat kita dulu nih ya, setelahnya tentu saja dengan persepsi orang lain. Untuk yang kita buat ya dari diri kita sendiri, kita harus membuatnya dengan mengandung 6 hal ini. Jadi 6 hal ini harus ada dalam personal branding. Yang pertama tentu saja ada pembukaan ya, yang umumnya di Indonesia selalu mengatakan assalamualaikum atau selamat pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Dan jika itu tugas dari guru, kalian bisa tuh bilang misalnya yang terhormat Ibu Nafiswandani MPD bla bla bla, atau di dosen dengan dosen jika di kampus, atau dengan pimpinan jika di perusahaan atau industri. Lalu yang kedua yaitu ada biodata.
Biodata nggak usah panjang-panjang, cukup nama lengkap misalnya, tempat tanggal lahir dan usianya yang orang ingin selalu ketahui. Ya, selanjutnya setelah biodata, kita juga bisa lanjutkan ke pendidikan ya, yang nomor 3. Ya, pendidikan kalau memang itu sudah seperti saya nih misalnya sudah sepuh ya. Jadi nggak usah lagi bahas dari TK, bisa cukup di 3 pendidikan terakhir saja yang kita sampaikan. Lalu yang keempat adalah pekerjaan atau kegiatan kalian sehari-hari. Nah, pekerjaan juga nggak usah terlalu banyak, kayak kalau saya sebutkan pekerjaan saya dari zaman lulus SMK itu tahun 98. Itu kalau diketik aja bisa lebih dari 5 lembar. Karena saya senang mengeksplor diri dan senang challenge. Jadi ada beberapa perpindahan tempat-tempat pekerjaan. Jadi cukup di 3 atau 4 terakhir saja pekerjaan yang kita sebutkan atau kegiatan yang sedang kamu lakukan. Lalu yang kelima adalah prestasi. Ada yang bilang, Bu, kalau kita cerita-cerita prestasi berarti sombong dong, pamer dong. Ya, ini harus bisa dibedakan antara personal branding dengan pamer. Kalau pamer itu dia memamerkan hal-hal yang sifatnya bahkan mungkin kebanyakan tidak didapat dengan usaha yang sulit gitu. Atau biasanya lebih ke benda ya, barang-barang yang suka dipamerkan sehingga membuat orang panas, iri hati gitu dan lain sebagainya. Tapi ini prestasi yang kita dapat dengan perjuangan susah payah, dan untuk personal branding kita harus banget yang namanya memberitahukan prestasi supaya target market kita tadi gitu ya, atau yang menilai kita seperti guru, dosen atau pimpinan di industri kita tahu kelebihan kita. Jadi harus bisa dibedakan ya, tolong dibedakan antara prestasi dengan sombong. Dan yang terakhir tentu saja penutup, karena tadi pertamanya ada pembukaan ya. Oke, kita langsung saja contohnya nih ya. Ibu kasih contoh kita membuat atau memberitahukan tentang personal branding kita. Ya, tadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 ini langsung dilanjutkan saja ya. Ibu tidak sebutkan poin-poinnya lagi karena tadi sudah. Baik, contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Suwandani. Saya lahir di Tasikmalaya pada bulan November 1980. Jadi tahun ini nih tepatnya saya berusia 44 tahun. Saya tinggal di wilayah Bogor. Dan saya tuh senang banget yang namanya membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan segala sesuatunya. Karena itu menurut saya bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan selain itu, saya dan keluarga senang banget yang namanya traveling. Ya, jalan-jalan. Insya Allah lah kalau target kami, cita-cita kami itu bisa keliling dunia, minimal keliling Indonesia ya, insya Allah. Lalu berikutnya adalah pendidikan saya ya, terakhir saya S2 di Universitas Indorata PGRI, jurusannya pendidikan IPS. Lalu sebelumnya S1-nya juga di Universitas Indorata PGRI, jurusannya pendidikan ekonomi. Ya mungkin agak sedikit kurang linear ya untuk prodinya, tapi tetap di fakultas yang sama dan di kampus yang sama. Dan alhamdulillah saat itu dari S1 langsung ke S2. Jadi saya itu dapat beasiswa untuk S2-nya sebesar 50% ya, alhamdulillah. Nah, untuk SMK-nya saya di SMK Pelayaran di daerah Jakarta. Itu lulus di tahun 98 saat Indonesia dan seluruh dunia mengalami krisis moneter ya, ekonominya lumpuh luar biasa. Lalu pekerjaan saya saat ini ya, di 6 tahun terakhir saya adalah seorang guru untuk kejuruan BDP dan juga MP, atau kalau kalian belum tahu singkatannya, BDP itu bisnis jaringan pemasaran, kalau MP itu manajemen perkantoran, khususnya di kelas 12 di SMK Wirabuana 1 di wilayah Bogor. Selain itu juga ini tahun ke-6 saya diberikan amanah kepercayaan tanggung jawab luar biasa di SMK Wirabuana 1 juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan selain itu, karena saya orangnya nggak bisa diem, senang sekali beraktivitas ya, karena sekolah kami di SMK Wirabuana 1 ini pulangnya jam 12.45 karena setelah jam itu adalah jam eskul dan saya tidak mengajar eskul. Untuk hari Sabtu itu ya seminggu sekali saya menjadi dosen di ITB Vinus untuk mata kuliah e-commerce untuk mahasiswa semester 5. Lalu untuk prestasi saya ya, di tahun 2022 alhamdulillah saya mendapatkan
penghargaan sebagai Guru Motivator Literasi Indonesia, dan di tahun 2023 kembali mendapatkan penghargaan yakni sebagai Guru Inspirator Literasi Indonesia, dan untuk tahun ini di 2024 alhamdulillah juga mendapatkan masuk ke dalam program Wadah Inspiring Teacher. Dan selain itu juga alhamdulillah mendapatkan panggilan dari Kemendikbudristek untuk PPG, yaitu Pendidikan Profesi Guru, dan baru saja saya dinyatakan lulus kemarin ya bersama teman-teman yang lain. Dan selain itu juga ada panggilan dari Kemendikbudristek juga untuk pendidikan upskilling dan reskilling. Ya alhamdulillah selalu bisa mengupdate dan mengupgrade diri saya, karena itu goals saya atau tujuan hidup saya, menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk lebih banyak umat. Ya, terakhir dari saya untuk kalian semua, supaya menjadi orang yang sukses dunia akhirat, just be yourself, do the best, istiqomah and lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.